Sahabat cerdas, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portal News TV. Jadi kami di sini berikan jaminan kepada mereka itu untuk kuota kerja itu 100%. Jadi permintaan dari Taiwan itu per tahunnya itu antara 1.000 sampai 1.600. Saat ini terjadi pandemik di Indonesia, secara global di seluruh dunia terjadi pandemik. Terutama di Bali, kita di pariwisata terdampak luar biasa. Jadi ada salah satu agensi kelas dunia ya, itu akan mempercayakan logo mereka kepada OTC Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat Cerdas, kembali lagi di Portal Time bersama saya Widya. Saat ini Widya sedang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 192 Peguyangan, tepatnya di kampus OTC Bali. Jadi kampus OTC Bali ini adalah kampus perhotelan dan juga kapal pesiar yang telah melahirkan lulusan dengan kualitas yang luar biasa dan juga berdaya saing internasional. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan pendiri dan juga CEO dari OTC Bali, yaitu Bapak Iwayan Rebiasa. Oke, Om terima Swastiastu, Pak Swastiastu, Widya. Bagaimana? Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar Bagaimana baik. Baik ya. Astungkaru Dan selalu baik. Semangat. Semangat ya. Oke. Jadi Pak Redi ini adalah pendiri, CEO dan juga sekaligus ketua yayasan, Pak ya. Ya. Ketua Yayasan Mada Wardi Utama. Ya. Kami sudah berdiri sejak tahun 2014. Jadi yayasan kami ini kami dirikan di Denpasar, tepatnya di Jalan Gatot Subroto sebelum kita pindah ke sini. Jadi dari awal saya sebagai pendirinya dan saya sebagai ketua yayasannya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya kami membuka unit kegiatan yang bernama OTC Bali. Ya, di awal karena tenaga terbatas, jadi saya langsung sebagai operasionalnya. Jadi langsung menjadi penanggung jawabnya. Memang kapasitas saya sebagai ketua yayasan memang sebagai penanggung jawab lembaga. Tetapi untuk direktur operasional, nah itu kami menunjuk dari beberapa kompetensi yang memang cocok di bidangnya. Jadi seperti itu kurang lebih, sehingga OTC Bali ini sampai saat ini sudah berjalan 6 tahun, tetapi efektifnya baru sejak tahun 2018. Jadi sebelumnya itu kami banyak ada tantangan, banyak ada guncangan di dalam manajemen kami, sehingga perjalanan OTC Bali itu tidak bisa maksimal. Dan di tahun 2018 saya beruntung sekali, saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Igede Leo Sastra. Nah, beliau adalah seorang manajer di kapal pesiar sebelumnya, dan beliau memiliki dedikasi yang luar biasa untuk ikut membangun sesuai dengan visi kami. Kami ingin lebih mengedepankan brand image daripada money oriented. Nah, ternyata jiwa kami cocok di sini. Sehingga pada tahun 2018 itu beliau join di OTC Bali, sekaligus kami merubah akte pendiriannya itu menjadi akte perubahan dan memasukkan nama beliau sebagai sekretaris yayasan kami. Sekaligus beliau sebagai corporate director juga untuk di seluruh OTC Bali. Sehingga secara harian beliau aktif di OTC Bali Gianyar sebagai pusat daripada OTC Bali saat ini. Oke, saya tertarik dengan nama OTC. Itu singkatan dari apa, Pak? OTC itu sebenarnya kita terinspirasi dari kita pernah di luar negeri dulu, gitu ya. Kita bekerja di luar negeri dan kita melihat di sana kualitas teman-teman kita, SDM kita dari Indonesia itu kalau di bidang bekerja itu sangat bagus sekali. Jadi diacungi jempol. Tetapi sayangnya pengalaman saya waktu itu di kapal pesiar, saya kebetulan pernah di Royal Caribbean.
kita melihat bahwa ternyata anak-anak Indonesia itu kekurangannya di bidang bahasa Inggris, di bidang bahasa asing. Sehingga kami terinspirasi untuk mendirikan sebuah lembaga pelatihan yang berbasis bahasa Inggris dan berbasis hospitality dengan nama OTC Bali. Jadi OTC Bali itu kepanjangan daripada Overseas Training Center Bali di bawah naungan Badan Hukum Yayasan Mada Werdi Utama. Oke, jadi itu ya, OTC itu adalah Overseas Training Center Bali. Apakah ada moto atau tagline tertentu dari OTC ini? Oke. Sebenarnya kita memiliki visi. Ya, pertama kita sebut visi dulu ya. Visi kita itu adalah menjadi lembaga pelatihan ya yang terpercaya gitu ya, terbaik dan terpercaya di tingkat global. Itu visi kita. Jadi berawal dari visi ini kami memiliki tagline The Outstanding Tourism College. Itu tagline moto kami. Tetapi belakangan ini kami kembangkan tagline untuk sebuah lembaga yang mengusung program kuliah untung. Nah, kuliah untung ini terintegrasi dengan tagline kami itu, The Outstanding Tourism College. Nah, di mana mungkin ekspektasi daripada siswa kami itu di awal hanya mereka mengikuti pelatihan di OTC Bali selama 1 tahun, setelah itu mereka dapat sertifikat, mereka mencari kerja sendiri. Mungkin seperti itu ekspektasi daripada mahasiswa-mahasiswi kami. Tetapi kami berikan lebih. Inilah yang kami namakan kuliah untung. Di samping mereka menamatkan pelatihannya atau pendidikannya di kampus OTC Bali, mereka juga berkesempatan untuk mendapatkan kerja langsung. Karena kami juga mengelola beberapa agensi penempatan ke luar negeri yang saat ini legalitasnya itu adalah P3MI namanya. Jadi perusahaan penempatan dan perekrutan tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia. Nah, ini kami mengelola 3 PMI. Jadi benar-benar di sini terintegrasi, kita memiliki lembaga pelatihan kerja, kita juga mengelola agensi penyaluran pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan di kapal pesiar maupun di hotel luar negeri. Nah, kami sengaja memiliki atau mengelola lembaga penempatan atau output ini tujuannya agar anak didik OTC Bali ataupun para peserta latih OTC Bali ataupun mahasiswa-mahasiswa OTC Bali itu ketika mereka nanti menyelesaikan belajarnya di kampus OTC Bali, mereka tidak ragu lagi untuk mendapatkan kepastian bekerja. Jadi kami di sini berikan jaminan kepada mereka itu untuk kuota kerja itu 100%. Jadi tidak usah khawatir, dan kami juga memberikan jaminan untuk kuota magang. Nah, jadi ini berbeda legalitas. Untuk penempatan magang itu ada legalitasnya, itu namanya SO, Sending Organization, yang izinnya itu dari Binalatas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah, sementara kalau untuk bekerja itu namanya P3MI. Jadi ini murni untuk agensi penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Jadi keduanya ini kami miliki. Jadi OTC Bali secara legalitas kami sudah resmi untuk mengirim anak didik kami itu magang di luar negeri. Bahkan negara yang paling banyak sekarang kita berikan anak didik kita itu adalah negara Taiwan. Jadi permintaan dari Taiwan itu per tahunnya itu antara 1.000 sampai 1.600. Makanya dengan kuota inilah kita berani kasih jaminan kepada mahasiswi OTC Bali 100% jaminan magang dan 100% jaminan kerja ke luar negeri. Kenapa Taiwan, Pak? Kalau boleh tahu dibanding dengan negara yang lainnya. Sebenarnya selain Taiwan kita juga memiliki penempatan magang di luar negeri. Itu ada yang Maldives, ada ada Thailand juga, kemudian ada Australia, kemudian ada juga Malaysia dan Taiwan. Nah, kenapa sekarang kami memilih
Taiwan. Nah, karena Taiwan ini salah satu negara yang di saat ini, di saat pandemi COVID-19, adalah merupakan salah satu negara yang paling aman dari sisi penyebaran COVID-19. Nah, oleh karena itu, dengan OTC Bali selama ini, mungkin kalau bisa kita bilang dalam 2 bulan ini dari agensi atau dari kampus lain, mungkin belum berani atau belum ada yang mengirim ke luar negeri, tapi OTC Bali kami sudah kurang lebih 100 orang. Dari 2 bulan ini kami mengirim ke Taiwan untuk peserta magang dari OTC Bali. Itu yang sudah kami lakukan. Karena kami benar-benar yakin bahwa di Taiwan itu penyebaran COVID-19 itu sangat aman gitu. Baik, jadi prospek kerjanya sudah terjamin ya, prospek kerja dan juga magangnya jika kita berkuliah di OTC Bali. Jadi saya yakinkan kepada khalayak, kepada masyarakat bahwa dengan memilih kampus OTC Bali itu, di samping mendapatkan jaminan untuk mendapatkan tempat magang, kepastian dapat magang, mereka juga mendapatkan jaminan 100% itu kuota bekerja. Jadi kepastian dapat magang ini seperti ini contohnya. Saat ini terjadi pandemik di Indonesia, secara global di seluruh dunia terjadi pandemik. Terutama di Bali, kita di pariwisata terdampak luar biasa. Jadi hotel-hotel itu mungkin 95% itu sudah tidak bisa operasional. Jadi kita lihat 1 tahun ke depan, ini dampaknya ini akan masih besar pengaruhnya. Walaupun COVID-19 ini sudah bisa ditangani, tapi tetap kita rasa akan masih ada dampak. Sehingga untuk penempatan magang dari kampus-kampus sejenis kita, ini akan mengalami kesulitan. Tetapi berbeda dengan kampus OTC Bali, karena kami memiliki penempatan magang terintegrasi dengan negara Taiwan dengan kuota per tahunnya itu antara 1.000 sampai 1.600, jadi kami bisa yakinkan bahwa mereka benar-benar dapat jaminan kuota magang itu 100%. Asalkan mereka mau saja ke luar negeri. Saya yakin mereka akan bisa ditempatkan di Taiwan karena kualifikasi untuk magang di Taiwan itu tidak begitu tinggi. Oke. Dan untuk OTC Bali sendiri tidak hanya terletak di Denpasar aja ya, ternyata banyak sekali cabang-cabang lainnya. Total ada berapa cabang Pak untuk OTC Bali? Oke, terima kasih. Untuk saat ini OTC Bali kita sudah ada di 7 cabang. Jadi kita ada di Denpasar, kita ada di Gianyar, kita ada di Karangasem, kita ada di Singaraja, kita ada di Jembrane, ada di Nusa Dua, dan ada di Lampung. Dan kemarin kebetulan mungkin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita sudah tanda tangan MOU untuk membuka OTC Bali di Selayar. Dan akhir bulan ini kita juga membuka OTC Bali di Bandung. Jadi dengan demikian di tahun ini kita pastikan akan ada 9 cabang OTC Bali. Itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Oke deh, sebelum lanjut kita minum dulu Pak supaya lebih hangat. Silakan. Berarti ada total 9 cabang ya yang ditargetkan untuk tahun ini? Iya, betul. Yang sudah jalan itu ada 7 cabang, yang lagi 2 ini lagi prepare untuk fasilitas. Jadi kepastiannya di tahun ini akan ada 9 cabang untuk OTC Bali. Jadi kenapa? Gitu ya. Kenapa kami yakin bisa menjalankan 9 cabang OTC Bali ini? Alasan kami adalah kami memiliki penempatan magang dan penempatan kerja ke luar negeri itu dengan kuota yang tinggi. Sementara ini kami kewalahan untuk memenuhi kuota tersebut. Jadi kami masih meng-hire atau menerima anak didik dari kampus lain yang kita bantu untuk kita tempatkan ke negara-negara tujuan tempat kami magang tersebut. Jadi kami yakin sekali jika kami memiliki anak didik OTC Bali kapasitas kurang lebih 1.000 sampai 1.600, ini masih kami mampu untuk hire bisa kami tempatkan ke luar negeri. Itu yang sudah kami lakukan
sehingga kami meyakini dengan adanya 9 cabang OTC Bali ke depannya ini, kami mampu untuk tempatkan mereka magang dan bekerja di luar negeri melalui legalitas yang kami miliki, baik itu legalitas magang berupa SO, Sending Organization, maupun legalitas penempatan kerja berupa P3MI. Itu kurang lebih. Jadi tidak terpusat di satu kota aja ya, bisa tersebar di seluruh kabupaten di Bali. Ya, betul. Bahkan kami memiliki visi, target kami ingin berada di seluruh Indonesia. Dan saat ini kami sudah buktikan, kami di tahun 2009 kami ada di Lampung, kami ada di Sulawesi Selatan di Selayar, dan kami ada di Jawa Barat di Bandung di tahun ini. Berarti kami sudah ada di 4 provinsi. Nah, mungkin tahun depan kami akan kembangkan lagi, dan terus terang permintaan itu banyak sekali, cuma kami belum berani eksekusi. Itu kurang lebih. Oke, mungkin selanjutnya Pak Reddy bisa disampaikan harapannya untuk para teman-teman yang ingin bergabung di OTC Bali, atau harapannya untuk OTC Bali supaya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kami sampaikan, kami informasikan kepada masyarakat yang kemungkinan membutuhkan program yang bisa mengantarkan adik-adik ataupun masyarakat yang mungkin saat ini terdampak daripada COVID-19, sehingga mereka mungkin sudah pernah bekerja di suatu perusahaan tetapi dirumahkan, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin dari aspek ini kami bisa sampaikan kepada masyarakat, mari bergabung bersama OTC Bali, walaupun mungkin saat ini saudara-saudara belum memiliki kompetensi di bidang hospitality, tetapi kami yakin dengan 1 tahun program yang kami miliki di kampus OTC Bali, kurang lebih itu 5 bulan di kampus, saudara-saudara sudah bisa memiliki kompetensi yang mapan di bidang hospitality, sehingga saudara-saudara bisa mengikuti program yang kami miliki, bisa ikut magang ke Taiwan, bisa nantinya bekerja juga kapal pesiar melalui agensi kami. Dan perlu juga kami sampaikan, ini manfaatnya luar biasa. Biaya kuliah di kampus OTC Bali itu khususnya di Denpasar itu adalah 14 juta. Kemudian keberangkatan mereka ke Taiwan itu mereka membutuhkan biaya kurang lebih 21 juta. Nah, 21 juta ini sudah termasuk biaya program dan leges namanya untuk legalitas mereka tinggal di Taiwan. Nah, itu kurang lebih sudah menjadi di angka 35 juta total, gitu ya. Artinya anak didik kita itu mereka minta uang kepada orang tua mereka untuk kuliah di kampus OTC Bali sekaligus untuk mengikuti program magang ke Taiwan itu sebanyak 35 juta. Tetapi mereka nantinya ketika sudah di Taiwan mereka magang, nah ini selama 6 bulan itu mereka minimal itu membawa uang bersih kurang lebih 45 juta. Jadi secara otomatis anak didik ini bisa mengembalikan biaya kepada orang tua mereka 35 juta, dan 10 juta itu sisa di saku mereka atau di tabungan mereka. Nah, ini bisa kita kalkulasikan kalau kita umpamanya kita bekerja di Denpasar khususnya dengan gaji, anggap UMR kita 3 juta gitu ya. Mungkin dalam 1 bulan kita tidak bisa menabung 50%-nya. Jadi kalau dalam 6 bulan saya tidak yakin akan bisa nabung sebanyak 10 juta itu. Tetapi berbeda dengan anak-anak di OTC Bali, dengan 6 bulan saya pastikan mereka minimal punya tabungan bersih 10 juta dan 35 juta itu sudah bisa dikembalikan biaya orang tuanya. Sehingga orang tuanya tidak memiliki utang lagi untuk pembiayaan anak-anak mereka kuliah di kampus OTC Bali, tetapi anak-anaknya ini sudah bisa mengembalikan uang mereka sebanyak 35 juta itu dengan kondisi anaknya memiliki tabungan lagi 10 juta. Inilah yang kami namakan kuliah untung di kampus OTC Bali. Oke, jadi buat masyarakat yang mau masuk untuk OTC Bali nggak perlu ragu lagi ya, karena banyak banget benefit yang bisa didapatkan. Prospek kerja sudah terjamin, magang juga sudah. Kemudian mungkin Pak Reddy ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan OTC Bali? Oke, di samping yang sudah saya ceritakan tadi, sebenarnya ada hal istimewa yang akan kami sampaikan ke depan.
yaitu ada salah satu agensi kelas dunia ya, itu akan mempercayakan logo mereka kepada OTC Bali. Satu-satunya kampus di seluruh Indonesia yang dipercayai untuk memasang logo mereka. Nah, sebentar lagi, mungkin sekitar di akhir bulan atau pertengahan bulan ini, kami akan deklarasikan itu. Jadi agensi apa itu, agensi kelas dunia itu yang akan merger nantinya sama OTC Bali. Jadi ini menambah keyakinan kita bahwa anak didik kita nantinya tidak perlu ragu lagi dengan adanya merger agensi terbesar di dunia ini bersama OTC Bali. Saya yakin OTC Bali akan memiliki kemampuan untuk menempatkan anak didiknya itu jauh daripada ekspektasi para peserta latih kita. Melebihi ekspektasinya ya. Oke, kemudian untuk yang ingin mendaftar bisa banget untuk tahu info detailnya itu ke websitenya. OTC Bali bisa disampaikan. Bagi masyarakat yang interest untuk daftar di kampus OTC Bali, karena kami sudah membuka pendaftarannya dalam 1 tahun, kami buka 2 kali. Jadi kelas itu dimulai sekitar bulan Agustus untuk regulernya. Jadi ada juga untuk di bulan Desember. Jadi di bulan ini kami sudah membuka pendaftaran. Jadi bisa daftar secara online melalui website kami www.otcbalicollege.com. Oke, jadi itu dia ya, untuk informasi lengkapnya bisa akses websitenya di www.otcbalicollege.com. Iya. Oke deh, jangan lupa ya daftar di OTC Bali. Terima kasih Pak Terima Reddy kasih. untuk waktu dan sharingnya. Ya, terima kasih. Oke, sahabat cerdas, itu dia tadi obrolan saya dengan Pak Reddy. Gimana? Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Jangan lupa untuk sahabat cerdas untuk like, komen, dan share YouTube channel Bali Portal News TV, dan tonton terus Portal Time dengan topik cerdas lainnya. Saya Widya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Ya. Belum, Pak.